Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Pak Agung Subagio atau dipanggil Agung, panggilan Kalarasan, dampingan di Kecamatan Cigasong, Desa Kota Manggu. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang modul pengasuhan dan pendidikan anak. Langkah 3, orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Nah, sebagai orang tua kita harus melihat hal yang positif yang ada pada diri anak kita. Sebelum ke materi, saya meminta tolong kepada ibu untuk saling melihat rekannya, hal positif apa yang pernah atau yang ibu bisa lihat dalam bentuk fisik maupun dalam kehidupan sehari-hari atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan ibu Dede sareng ibu Bu Aa. Nah, ibu Dede sareng Bu Aa, hal positif apa yang diketahui oleh ibu Dede ya terhadap Bu Aa? Contohnya. Contohnya naon dah? Namanya suka memberi makanan, bisa kan positif Pak? Iya, berarti Bu Ah ya? Oh, Bu Ah itu suka memberi makanan. Ya, terus ada lagi? Itu hari ini teh makan bersama teh Pak, meriu. Silaturahmi. Kalau Bu Dede ke Bu Ah ada nggak contoh hal-hal yang positif? Ya kalau ini apa mau Iya, bantuan gitu, itu suka diantar gitu. Oh, suka diantar. Kalau misalkan minta tolong, Ya, misalkan kartu hilang, misalkan diantar sama Bu Ah. ya, kalau mau pergi kemana-mana gitu diantar gitu. Oh, kalau mau pergi Ya. ke pasar gitu, pergi ke pasar diantar gitu. Oh ya, berarti itu hal-hal yang positif ya, hal-hal yang positif dari Ibu Aah dan Ibu Dede. Nah itu ya kan hal positif menurut Ibu tadi itu selalu membantu ketika meminta pertolongan, ya kan seperti itu. Kemudian ada yang ibu ini mah rajin bekerjanya, nah suka menolong orang, itu hal-hal positif. Nah ketika ibu berkata hal positif, nah perasaan apa yang dirasakan oleh ibu nih? Nah perasaan apa yang dirasakan oleh ibu? Ya betul, bahagia. Terus apalagi? Senang, ya betul, senang dan sesuatu yang membahagiakan hati. Nah itu, jadi ketika kita mengatakan hal-hal yang positif, itu perasaan kita pun akan positif. Nah gitu. Dari hal-hal itu, oleh karena itu, untuk menjadi orang tua yang baik, itu kita harus selalu berusaha melihat hal baik yang ada di dalam diri kita masing-masing gitu. Nah kalau misalkan tadi ibu sudah disebutkan hal baik yang telah disebutkan oleh rekannya, nah itu hal-hal baik yang harus kita jaga. Itu hal-hal baik yang kita jaga karena itu akan menular kepada pengasuhan anak. Karena pikiran yang positif dari diri sendiri ya akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak gitu. Nah, orang tua itu orang yang pertama di lingkungan sosial anaknya. Jadi ketika orang tua yang punya peranan penting gitu, dalam kehidupan anak, ya wajib memiliki konsep diri yang
positif pada anak. Karena orang yang memiliki konsep diri positif itu akan percaya diri, optimis, kemudian mempunyai rasa sayang terhadap anak yang lebih besar, kemudian memberikan semangat terhadap anak pun akan ikut menjadi semangat karena perilaku orang tuanya yang mempunyai konsep diri yang positif. Nah, sehingga anak pun akan meniru perilaku orang tuanya ketika orang tuanya berpikir positif atau mempunyai perilaku yang positif. Nah, kemudian ketika contoh misalkan anak melakukan kesalahan, nah kita jangan langsung berpikir negatif gitu. Tapi tanyakan dulu permasalahannya seperti apa. Contoh misalkan memecahkan gelas, jangan dimarahi, tapi ditanyakan dulu apakah anak tersebut luka atau tidak. Nah, terus kita kasih penjelasan bahwa hati-hati kalau misalkan berjalan. Nah, itu salah satu hal yang positif. Usaha apapun dan keberhasilan anak itu sangat berpengaruh ketika kita memberikan pujian terhadap anak. Coba dilihat di modul pintar. Ini modulnya, modul pintar. Misalkan ibu lupa nyimpan kunci, pernah nggak? Lupa, pernah. Nah, ketika lupa nyimpan kunci, pikirannya gimana? Harusnya berpikirnya, ini kira-kira di mana ya kuncinya, nyimpennya gitu loh. Harus diingat-ingat di mana tadi meletakkan kuncinya. Jadi tenang, si adik itu tenang. Nah, materi ini harus dilakukan di rumah. Siap? Yang pertama, mengingatkan hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Tadi sejalan antara perbuatan dan perkataan. Tadi pengingatnya. Kemudian selalu bersyukur, berusaha melihat hal yang positif yang ada dalam diri anak. Nah, kemudian bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.